2021 dan berapa persen? Baik, pertanyaannya dari Esa Investor Daily. Untuk hasil RUPST sendiri seperti apa? Boleh dijelaskan, silakan Pak. Terima kasih Mbak Esa atau Pak Esa dari Investor Daily. Hasil RUPST seperti apa Pak? Tadi kan kita sebelum public expose melaksanakan RUPST, itu seperti apa hasilnya dan mungkin minta recapnya atau resume-nya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Secara garis besar hasil RUPST hari ini kurang lebih agendanya sama dengan sebelumnya. Namun untuk satu poin yang berbeda adalah saat ini hasil RUPST tersebut adalah adanya perubahan dari Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris yang sebelumnya untuk jajaran Dewan Direksi sebelumnya ada 5 orang, namun sekarang tinggal jadi 4 orang. Kemudian untuk susunan Dewan Komisaris yang sebelumnya berjumlah 6 orang, sekarang menjadi 3 orang. Itu yang signifikan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk rekan-rekan media dan juga para jurnalis yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat. Nanti kami akan membacakan dan bisa nanti dijawab oleh para narasumber kita Dewan Direksi di sini. Baik, izin Pak, masih tadi pertanyaan, melanjutkan pertanyaannya Mbak Esa dari Investor Daily. Boleh dijelaskan sekali lagi untuk susunan direksi dan juga komisaris hasil dari RUPST yang tadi sudah dilaksanakan. Siapa saja yang terpilih dan kenapa mengalami pengurangan? Begitu Pak pertanyaannya. Mohon izin boleh dijawab, silakan Pak. Baik, ini ada di slide, jika bisa dilihat di slide ya. Jadi untuk susunan Dewan Komisaris saat ini Presiden Komisaris dijabat oleh Pak Richard James Wiliwan. Komisaris lainnya adalah Pak Pascal Gustav Ulisse Brekwe dan Independent Komisioner Pak Sujono Soeharjo. Kemudian untuk Dewan Direksi, Direktur Utama dijabat oleh saya sendiri, Fajar Wahyudi, Direktur Keuangan Pak Saiful Mirza bin Kasim, Direktur Komersial Xavier Bertin, dan Direktur Human Resources Pak Ludi Darmawan. Perubahan ini tentunya sejalan dengan misi dan misi perusahaan secara global, di mana kami ingin membentuk organisasi yang lebih efisien. Sejak tahun lalu perusahaan secara terus-menerus melihat organisasi secara menyeluruh. Perubahan organisasi tidak hanya terjadi di level direksi maupun komisaris, tapi sampai ke level operator. Jadi saat ini tujuan dari perusahaan adalah untuk memastikan organisasi yang berjalan saat ini adalah organisasi yang efektif dan efisien.
Baik, itu tadi penjelasannya untuk Esa dari Investor Daily. Kami menunggu untuk pertanyaan lainnya. Silakan boleh langsung masukkan pertanyaannya di kolom chat agar bisa kami bacakan. Pertanyaan dari Julian Kontan. Dari Kontan, satu, berkaca dari penurunan kinerja secara YoY di Q1 2022, bagaimana CTBN melihat prospek kinerja di kuartal-kuartal berikutnya? Berapa target pendapatan dan laba bersih di FY 2022 versus FY 2021 yang ingin CTBN kejar? Lalu apa saja strateginya? Yang kedua, boleh diperinci lagi seperti apa komposisi segmen atau sektor pelanggan CTBN saat ini? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, selain pasar existing Uganda dan juga UAE, apakah CTBN ada rencana menjajaki pasar ekspor baru untuk pipa casing, pipa tubing maupun produk-produk CTBN lainnya? Apabila ada, mana saja pasar yang dibidik? Apa pertimbangannya, seperti apa potensi marketnya, dan kapan rencana pengapalan perdana dilakukan? Mohon izin untuk bisa dijawab, Bapak Dewan Direksi, silakan. Oke, untuk revenue quarter-quarter ke depan dalam budget kita, forecast kita akan lebih membaik dan EBITDA kita yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin, quarter-quarter yang kemarin akan at least kita mencapai yang quarter pertama. Dan di paling bawah net loss kita tahun kemarin gitu tinggi, tahun yang quarter pertama kan sekitar 1,6, saya rasa akan lebih membaik. Lalu strateginya seperti apa, Pak? Ada pertanyaannya. Berapa target pendapatan untuk tahun 2022 dibanding 2021 yang ingin dikejar, lalu strategi seperti apa yang dijalankan? Dalam saya kata tadi revenue kita di quarter 1 kita pasti akan lebih membaik dari quarter, dan kan quarter-quarter kedepannya lebih membaik. Ya. Karena kita stok kita sudah ada, cuma sekarang problem kita kayak yang dikatakan Pak Fajar itu dari segi logistik, isunya di sana. Okay. Dan kita belum ada cancellation order dari customer, kita ada kontrak, dan pasti kalau kita dapatkan delivery ya kita akan lebih membaik kita punya revenue. Baik, lalu boleh diperinci seperti apa komposisi segmen atau sektor pelanggan CTBN saat ini? Saya pikir untuk jumlah persentase jelasnya saya tidak ada di sini catatannya, tapi yang jelas untuk tahun 2022 komposisi domestik itu lebih besar daripada untuk di ekspor. Kemudian tadi nyambung soal strategi ya, strategi bagaimana cara mencapainya. Tadi kita sudah sebutkan fleksibel, agile, sama resilient. Jadi 3 poin ini bagian strategi buat kita. Jadi fokus dengan yang pertama tadi diskusi price increase dengan customer maupun dengan SKK Migas. Kemudian secara terus menerus kita melakukan adaptation apapun itu kondisinya. Dan yang terakhir adalah saat ini kita fokus untuk mencari langkah-langkah bagaimana caranya bisa mendapatkan saving di internal kita. Baik, pertanyaan terakhirnya, saat ini pasar existing adalah Uganda dan juga UAE. Apakah CTBN ada rencana untuk menjajaki pasar ekspor baru untuk pipa casing, pipa tubing, dan juga produk-produk CTBN lainnya? Apabila ada, kira-kira pasar mana yang saat ini dibidik dan kenapa? Apa pertimbangannya? Lalu bagaimana potensi marketnya dan kapan rencana pengapalan perdana dilakukan? Ya, untuk pasar UAE sama Uganda itu salah satu contoh kami. Tapi untuk area lain di ekspor sendiri kita sudah menjajaki ya, seperti contohnya di Thailand atau Myanmar, dan pengapalannya pun juga saya tidak bisa kasih datanya, tapi tiap quarter juga kita ada target untuk pengiriman, tidak hanya untuk ke area UAE maupun Uganda, tapi juga area lainnya seperti Thailand atau Myanmar.
Dan oke, satu lagi segmen tadi ya, segmen soal segmen potensi. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, saat ini tidak hanya untuk market untuk oil and gas, tapi kami juga aktif untuk geothermal dan boleh saya bilang terakhir di tahun lalu seperti contohnya seperti Geodipa itu salah satu customer besar kami. Berarti sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah dilakukan. Sejak tahun lalu. Baik, terima kasih Julian dari Kontan untuk pertanyaannya dan sudah dijawab semuanya. Oh, ada tambahan lagi pertanyaannya untuk target revenue dan juga laba bersih full year 2022 boleh disebutkan di angka berapa? Mungkin dalam bentuk presentasi growth dibanding realisasi full year 2021. Apakah bisa disebutkan angkanya atau tidak? Saya belum bisa beri forecast-nya disebabkan kondisi sekarang logistik isunya. Walaupun kita ada ordernya, kalau kita nggak bisa deliver, kita nggak bisa ada sales. Jadi masih kita simpan terlebih dahulu ya Pak untuk angkanya ya? Yang ternyata belum ada customer yang mau cancel sebab mereka sekarang keperluan pipa. Baik, terima kasih untuk Julian dari Kontan, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, kita buka untuk sesi yang kedua. Silakan untuk pertanyaannya boleh dimasukkan ke kolom chat. Nanti kami akan bantu untuk menyampaikan dan dijawab oleh para Dewan Direksi. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan Bapak sekalian, seluruh Dewan Direksi, Pak Fajar, Pak Saiful dan juga Pak Ludi. Untuk itu hadirin yang kami hormati, secara keseluruhan tuntas sudah acara Public Expose tahunan PT Citra Tuwindo Tbk sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan.